Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul Jadilah Pengecut. Memang judul ini terdengar agak aneh Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya menghimbau kepada kita semua sekalian yang mendengarkan pada pagi hari ini, supaya kita semua mau menjadi pengecut dalam hal dosa. Karena Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini
kita semua terlalu mentoleransi dengan yang namanya dosa ini. Seringkali kita berpikir bahwa ini cuman dosa kecil, cuman berbohong sedikit, cuman menggosip sedikit, ataupun cuman menjelekkan orang lain sedikit saja, membumbui cerita sedikit saja, menebarkan fitnah sedikit saja, mencoba berjudi sedikit saja. Kemudian atau kita mencoba melihat hal-hal yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak baik, atau film-film yang kurang senonoh sebentar saja. Kadang-kadang kita seringkali mentoleransi hal-hal ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mengapa sebaiknya kita tidak boleh mentoleransi dosa walaupun sekecil dan seremeh apapun? Karena poin yang pertama Bapak Ibu, hal ini dapat membuat kita semua kehilangan kepekaan. Ada satu dialog yang menarik di dalam Keluaran 8 ayat 1-10 mengenai tulah kedua yang didatangkan pada Mesir, yaitu tulah Katak. Pada Keluaran 8 ayat 9 Musa bertanya, "Kapan Katak ini mau diusir?" Tetapi di ayat yang ke-10 Firaun menjawab, "Besok." Aneh sekali Bapak Ibu. Kenapa Firaun menjawab besok, bukan sekarang juga usir Katak itu? Nah, sedikit mengenai Katak Bapak Ibu sekalian. Katak ini sebetulnya adalah hewan yang suci di Mesir pada waktu itu. Katak menjadi lambang dari Dewi kesuburan, yaitu Dewi Heket. Katak yang sebelumnya mereka anggap sebagai simbol pleasure atau simbol kesenangan pada zaman itu. Pada waktu itu juga Tuhan menjadikannya sebagai tulah, menjadikannya sebagai kesusahan bagi bangsa Mesir. Sama seperti dosa Bapak Ibu. Awalnya dosa itu terlihat menarik, dosa itu terlihat menyenangkan untuk dilakukan. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati, pada akhirnya itu akan menjadikan masalah, menjadikan kesusahan, dan bahkan menjadikan maut bagi kita semua. Apa akibat menilai respon terhadap suara Tuhan? Seperti yang dialami Firaun, Firaun menunda untuk merespon suara Tuhan. Besok katanya, bukan sekarang juga. Akhirnya apa Bapak Ibu? Hatinya menjadi keras. Akhirnya dia menjadi hancur dan kehilangan semuanya. Di dalam Ibrani 3 ayat 15 disebutkan bahwa pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Dikatakan pada hari ini juga, sekarang juga, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita harus buka hati dan kita harus cepat berbalik kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu di depan itu ada dosa, di depan itu ada godaan, kita harus cepat lari sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Karena kita memang tidak sekuat yang kita pikirkan Bapak Ibu. Kita mau lihat contoh dari Yusuf dan Simson. Kedua orang ini sama-sama disertai Tuhan. Tetapi akhir cerita hidup mereka berbeda. Mengapa? Karena Yusuf pada saat digoda, ia lari seketika itu juga. Tetapi Simson Bapak Ibu, dia main api terus-menerus. Dia terus bermain di tepi jurang Bapak Ibu. Dan bahkan dia sampai tidak sadar kalau roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia sudah kehilangan kepekaan dan akhir hidupnya dia hancur Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua, karena kita semua tidak kebal terhadap hawa nafsu dan dosa. Perikop yang berjudul tentang Israel sebagai suatu peringatan di dalam 1 Korintus 10. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 kita mau baca. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut dan seterusnya dan seterusnya. Di sini Rasul Paulus mau menekankan, mau mengingatkan kita semua bahwa bangsa Israel yang sudah dituntun oleh tangan Tuhan secara langsung saja bisa jatuh Bapak Ibu ke dalam dosa. Mereka itu secara langsung sudah dilindungi oleh awan yang selalu ada di atas mereka supaya mereka tidak mati terbakar oleh sengatan matahari gurun. Setiap hari Tuhan melindungi mereka. Pada waktu itu Bapak Ibu, suhu di gurun itu kalau pada siang hari lebih dari 40 derajat Celcius. Sehingga secara medis Bapak Ibu, manusia itu bisa mati karena heat stroke. Kalau terkena panas gurun yang sedemikian rupa, organ dalam mereka bisa rusak semua. Tapi bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan begitu rupa Bapak Ibu. Tapi kita mau lihat di ayat yang kelima, mereka disebutkan binasa karena kebebasannya. Paulus mau memberi peringatan kepada kita sebagai Israel rohani.
yang bahkan sudah sangat lama kita mengiring Tuhan, atau bahkan sudah dari kecil kita sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita jangan terlalu percaya diri Bapak Ibu untuk bermain-main dengan dosa kecil. Jangan kita merasa kuat, maka kita tidak akan jatuh, dan yakin kalau kita tidak akan jatuh lebih jauh ke dalam dosa tersebut. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 disebutkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena itu jangan main-main Bapak Ibu dengan mencoba dosa-dosa kecil. Karena itu akan berujung kita melakukan dosa yang lebih dan lebih besar lagi. Poin yang 3 Bapak Ibu, karena ini adalah senjata terbaik untuk menghancurkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita perlu tahu kalau orang lain mau menjatuhkan kita yang disertai Tuhan itu sangat sulit. Karena tangan Tuhan memang menyertai kita. Namun kita sendiri sangat mudah untuk menghancurkan diri kita ini dengan membuka diri terhadap dosa. Tuhan memang menyertai kita, tetapi jangan lupa kita punya kebebasan untuk memilih kita mau jatuh ke dalam dosa atau kita mau lari sekarang juga. Sebagai contoh Bapak Ibu, pasti kita semua di sini ingat waktu Raja Moab menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa Bapak Ibu, karena Tuhan tidak berkenan. Bahkan yang keluar malah berkat dari mulut Bileam sebanyak 3 kali, karena salib Tuhan pada waktu itu menyertai kemah orang Israel. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, bangsa Israel bisa mendatangkan kutuk atas diri mereka sendiri dengan berzina dengan perempuan-perempuan Moab dan dengan menyembah berhala yang waktu itu Baal Peor. Di dalam Bilangan 25, sehingga dikatakan bahwa 24.000 orang dari mereka binasa pada hari itu juga. Inilah bukti bahwa meskipun Tuhan menyertai kita, tetapi kita sendiri berkuasa untuk menentukan apa yang terjadi kepada diri kita. Kita mau menerima berkat atau menerima kutuk. Kita masih harus berjuang setiap hari untuk mengendalikan pikiran dan hati kita, untuk melawan setiap godaan agar kita tidak jatuh Bapak Ibu sekalian. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, janganlah menganggap remeh dosa-dosa yang kita anggap kecil. Jadilah sensitif dan peka terhadap dosa. Jangan menantang dosa, tetapi larilah sekarang juga. Kita harus menjadi pengecut untuk berbuat dosa Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga upah dosa adalah maut. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan untuk menjauhkan kami dari segala bentuk dosa Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau jaga pikiran kami Tuhan, mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, mulut lidah kami Tuhan, segala tingkah langkah kami dan hati kami Tuhan. Engkau tolong, Engkau suci kuduskan Tuhan, Engkau jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.